Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kemarin kita mencoba kereta metro di Dubai, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan menaiki kereta cepat Mekah Madinah yang secara konstruksi juga dibantu oleh perusahaan Cina ya. Kemudian lagi top speed yang kita dapatkan adalah 299 km per jam. Perjalanan kali ini kita mulai dari Madinah dan kita lihat sebuah stasiun yang cukup besar. Nah, tadinya para jemaah haji ataupun juga jemaah umroh menggunakan bis untuk menuju ke Mekah. Dan itu menempuh waktu kurang lebih 6-8 jam tergantung dari kecepatan bis ataupun taksi misalnya seperti itu. Sedangkan dengan menggunakan kereta cepat maka waktu tempuh menjadi 2 jam saja. Selain itu, kereta cepat ini juga menghubungkan ke bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Nah, kita akan lihat sedikit perbandingan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Stasiun ini juga cukup besar. Desainnya mungkin untuk rangka-rangkanya kita lihat nanti ada kemiripan ya dengan rangka-rangka stasiun yang ada di stasiun Madinah ataupun di stasiun Mekah. Jadi kedua negara baik itu Indonesia ataupun juga Saudi Arabia memang dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah Cina melalui perusahaan-perusahaan di Cina sendiri yang sudah sangat punya kompetensi yang mumpuni ya dalam hal membuat konstruksi, mengoperasikan dan juga tentu memelihara serta hal-hal operasional lainnya. Adanya kereta cepat Jakarta Bandung telah membantu mobilitas masyarakat baik di kota Jakarta ataupun kota Bandung untuk dapat bepergian dengan efisiensi waktu yang jauh lebih baik. Biasanya mereka menggunakan kereta yang lama ataupun juga menggunakan bis serta travel. Selain itu, kita melihat efek dari adanya kereta cepat Jakarta Bandung adalah bergeraknya ekonomi masyarakat yang ada di sekitar stasiun UMKM serta mungkin para pekerja, lalu adalah transportasi sebagai penghubung daerah yang ada di sekitar stasiun membawa dan mengantarkan penumpang. Baik, kita akan kembali ke kereta cepat Mekah Madinah. Di sini keretanya sendiri itu buatan dari Spanyol. Jadi proyeknya itu memang dibagi dalam tahap-tahapan serta bagian-bagian. Untuk konstruksi di sini 453 km jaraknya antara Mekah Madinah dilakukan oleh perusahaan China tadi. Sedangkan untuk stasiun dilakukan oleh perusahaan lainnya. Nah, trains yang tadi itu adalah ataupun rolling stock yang namanya menggunakan Talgo 350 buatan dari Spanyol. 350 ini merupakan maksimal speed yang bisa dicapai oleh si kereta tersebut. Secara realnya yang dioperasikan di Mekah dan Madinah adalah 300 km per jam. Nanti kita akan lihat di video di depan ya. Baik, ini adalah akses masuk ke stasiun Madinah. Di sini kita melihat model dari rangka-rangka ya di bagian atas ke arah atap seperti cabang-cabang pohon ya, dan ini nampaknya mirip juga dengan yang ada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Hanya saja untuk area parkir di bagian bawah di basement ini sangat luas. Modelnya seperti ini ya, tiang-tiangnya terbuat dari besi-besi kokoh, di bagian atas bercabang-cabang. Kemudian di bagian dalam, di atap ini ada semacam ornamen-ornamen ataupun dibuat model lubang-lubang seperti diamond ataupun berlian ya, kalau kita lihat di sana. Cukup mewah dan cukup artistik ya, dan warna menyesuaikan dengan Saudi Arabia yaitu berwarna hijau ciri khasnya. Ada askar ya ataupun tentara di sini yang berjaga. Ini donat selamat datang nampaknya. Baik, kita akan masuk ke dalam. Ini tadi di bagian lobi. Jadi para penumpang turun ya, kemudian masuk ke arah lobi. Di sini aksesnya ditutup dengan pintu-pintu kaca. Jadi di bagian dalam itu full AC. Ya, kita akan masuk ke dalam dan ruangan yang ada di dalam stasiun Madinah adalah seperti ini. Ruangannya bukan memanjang tapi model
kotak ya, persegi 4 yang meluas. Kemudian ada 2 lokasi untuk naik ke area atas. Nah, di bagian atas nanti akan ada pengecekan setelah tapping tiket yang ada di bagian bawah di sini nih. Kemudian barang-barang yang boleh dibawa adalah koper ukuran 35 x 65 x 55 ya, dengan berat 25 kg saja. Nah, yang menarik adalah vending machine untuk tiketnya di sini nih. Kita akan coba membeli tiket karena kita belum bisa Arab gundul, jadi kita akan pakai English one way. Thank you. Ya, nggak mau nih. Oke. Waduh, harus read term and condition, memang dipaksa di sini ya. Nggak apa-apa, kita tarik aja ke bawah. Kadang-kadang touchscreen yang seperti ini suka tidak mau ya. Jadi term and condition harus dibaca sepenuhnya, di-okein baru dia bisa masuk ke menu-menu yang ada ya. Oke, ini adalah persyaratan untuk bisa menuju ke Mekah. Next. Ini adalah tarif yang dikeluarkan oleh si mesin ya. Di sini ada jam-jamnya, kemudian juga ada nilai-nilainya. Nilainya bervariasi, nampaknya ini tergantung dari waktu, kemudian juga kepadatan penumpang ya. Semakin lama semakin padat, semakin mahal mungkin ya. Dan beberapa bagian dari tiket di sini kita lihat sudah sold out. Baik, setelah dari vending machine, di sini terdapat ruang tunggu dan banyak kursi yang disiapkan bagi para calon penumpang yang akan menuju tadi ke Mekah ataupun ke Jeddah. Untuk area komersial ada di bagian pinggir dari stasiun pada saat kita masuk, di sisi kiri ataupun sisi kanan. Kemudian di bagian tengah ini nampaknya informasi ataupun juga ada layanan customer service ya. Jadi bagi para penumpang yang tidak membeli tiket melalui vending machine ataupun juga aplikasi, dapat melalui customer service yang ada. Di bagian atas ini atapnya berwarna hijau, sama tadi dengan yang di awal kita lihat. Lalu ada papan informasi, bukan papan, display informasi untuk arrivals, kedatangan serta departure untuk keberangkatan. Ya, ada 2 bahasa yang digunakan, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, sama halnya yang kita lihat di Halim dan di mana-mana ada Starbucks. Kemudian di samping Starbucks ini ada STC dan juga Zain. Ini adalah mobile operator ataupun operator telepon selular ya, bagi para pengguna mobile phone yang ingin mungkin membeli kartu prepaid pada saat mereka datang ke Saudi Arabia. Modelnya rata-rata sih mirip ya untuk Starbucks seperti itu. Nah, area ruang tunggu berada di 2 sisi, sama halnya dengan yang tadi kita masuk. Kemudian area untuk menaiki ke sisi atas, validasi tiket, kemudian juga security check, ada juga di 2 bagian dari stasiun. Jadi memudahkan, terutama pada saat jumlah penumpang cukup banyak. Sebenarnya keretanya sendiri berada di sama di level yang sama atau di lantai yang sama dengan kita masuk ya, yaitu di sana tuh. Namun untuk menuju ke peronnya itu kita harus naik ke atas untuk melakukan security check. Di depan sana terdapat gate-gate yang bisa dipergunakan untuk tapping tiket ataupun QR yang ada di tiket yang dikirim melalui email ya, berupa PDF seperti itu.
Untuk menuju ke atas terdapat eskalator yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat, para pengguna atau para penumpang yang membawa barang. Karena kalau naik tangga bawa barang lumayan ya. Selain itu juga terdapat lift yang bisa dipergunakan oleh lansia, ibu hamil, anak kecil, serta para disabilitas. Standar ya, kalau di mana-mana kita lihat seperti itu, di stasiun, tempat transit umumnya menyediakan lift pasti. Kita akan lihat di sisi sebelahnya Dunkin ya, di sini ada Dunkin, dal, alif, nun, kaf, nun, Dunkin. Nah, ini ada ruangan di bagian tengah yang tertutup. Mungkin kantor kali ya. Di sini ada ruang tunggu. Kemudian ada fasilitas kesehatan di bagian ujung. Nah, keretanya ada di mana? Kita akan sedikit bergeser ke arah belakang. Di ruang kaca ini. Itu keretanya, rangkaian kereta Talgo 350. Desain dari keretanya memang agak berbeda dengan kereta cepat Jakarta-Bandung CR 400 AF ataupun KCIC 400 AF. Di sini Talgo 350 ya, lebih berbentuk agak, moncongnya itu agak panjang mirip angsa ataupun bebek ya. Kereta ini dibuat oleh perusahaan dari Spanyol. Jadi memang Saudi itu tidak semuanya oleh China. Konstruksinya oleh China, kemudian untuk stasiunnya lain lagi, kemudian untuk keretanya atau rolling stock di perusahaan yang berbeda lagi. Nah, sebenarnya dari bawah ini bisa langsung menuju ke arah peron. Salah satu yang sangat legend itu adalah ini ya, yaitu Al-Baik. Al-Baik ini ayam goreng yang lebih banyak, lebih diminati oleh masyarakat di sana dibandingkan KFC ataupun McDonald. Oke, kita akan naik. Di sini kita akan tapping dari tiket yang ada. Tadi kita menggunakan PDF saja, file PDF yang sudah ada QR code-nya. Jadi itu sudah benar-benar kualitas terbaik QR-nya sehingga tidak blur dan mudah di-scan. Di atas terdapat security check dan bisa menuju ke bawah menggunakan eskalator kembali. Bisa naik itu atau kita naik eskalatornya? Sini ada petugas. Kita akan turun ke peron dari sisi paling atas stasiun. Nah, model dari peron-peronnya seperti ini. Jadi ada tiangnya, kemudian ada cabang-cabangnya di atas. Ya. Kalau kita lihat lagi mirip juga dengan Bandara King Abdul Aziz-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada aliran listrik ya, di bagian atas ada tiang, ada aliran listrik. Si kereta cepat ini menggunakan listrik aliran atas ataupun LAA dengan pantograf ataupun pengait yang ada di bagian atas kereta untuk mendapatkan daya yang nantinya dipakai sebagai penggerak dari kereta. Pukul 11.50 ya.
keretanya 1150. Tadi bahasa Arab itu sebenarnya. Nah, ini model keretanya. Agak sedikit memanjang si moncongnya ya. Kalau dari depan mungkin kita tidak begitu bisa melihat bentuk dari moncongnya, tapi kalau dari samping seperti ini. Oke, kita kelewat gerbong 9 atau coach 9 karena tadi pas kita lewat di gerbongnya itu tulisannya bahasa Arab. Nah, ini sebentar lagi kita akan berada di coach 9 ataupun gerbong 9 dari rangkaian kereta cepatnya. Nah, bila kita bandingkan dengan CR400AF, memang untuk bagian depan ujungnya di sini langsung lancip seperti itu. Jadi moncongnya langsung turun sampai ke bawah ya. Ini. Dan kereta ini dibuat oleh perusahaan China atau CR ya, China Railway. Kemudian atapnya dari stasiun kereta Halim ya seperti ini. Ada tiang-tiang, kemudian di atasnya ada cabang-cabang. Jadi untuk bagian peron dan juga bagian stasiun sebenarnya kereta cepat Jakarta Bandung ataupun juga kereta cepat Madinah ya bisa dibilang cukup megah lah ya. Nah, ini kan gerbong di dalam kelas bisnis. Kemudian nanti kita akan lihat gerbong yang ada di kelas ekonomi kereta cepat Mekah Madinah. Ini dia gerbongnya. Kursinya untuk kelas ekonomi itu adalah 22. Ini 9. Terdapat rak-rak yang bisa dipergunakan untuk menaruh barang-barang ya, sama dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada juga di bagian atas ya kompartemen yang terbuka ini untuk menaruh tas yang lebih kecil. Dan ukuran tas tadi disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh si kereta cepat. Kemudian di bangku itu ada tempat untuk ngecas ya. Baik, keretanya sudah mulai jalan. Nanti kita akan perhatikan kecepatan kereta yang ada di layar di sana. Untuk informasi seat di situ ditulis dalam dua bahasa, huruf Latin dan juga huruf Arab ya. Nah, legroom space ini sangat lebar sekali. Kemudian di belakang dari kursi penumpang yang ada depan kita itu bisa dibuka untuk menaruh macam-macam ya, seperti makanan atau juga hal-hal lainnya yang bisa ditempatkan di bagian tersebut. Relnya di sini kebanyakan ya yang kita perhatikan dari Madinah sampai ke Mekah itu menggunakan balas. Dan di balas pun kecepatan 299 sampai 300 km per jam itu bisa tercapai. Untuk trek yang slab full beton juga ada, namun tidak sebanyak dari yang balas. Nah, ini yang full betonnya, tanpa batu-batu balas ya. Nampaknya pengadaan tanah atau lahan di sini mungkin agak lebih mudah karena lahannya adalah lahan kosong dalam hal ini, tapi secara kepemilikan kita belum tahu. Namun kalau misalnya yang harus melewati perumahan dan lain-lain tentu akan lebih membutuhkan banyak waktu dan juga koordinasi, kesepakatan dan lainnya. Pemandangan yang ada di sini adalah gurun ya, kemudian mungkin peternakan, unta dan juga kebun-kebun kecil. Nah, speednya di 299 ya, kita sempat dapat di 304 km per jam.
Untuk mengetahui informasi speed yang ada di kereta, ada di layar yang di atas 299, barusan ini 299, ini 300. Oke, dalam dua huruf ya, Latin dan juga huruf Arab di sini. Jarak antara Mekah dan Madinah adalah 450 km, yaitu dari Jakarta ke Semarang lah paling tidak ya, dan ditempuh dalam waktu 2 jam. Bagaimana dengan Jakarta Surabaya? Kalau misalnya kereta cepat Jakarta Bandungnya jadi dengan jarak 750 km saja ya, maka bisa ditempuh dalam waktu 3 jam setengah paling tidak. Itu dengan kecepatan 300. Kalau dengan kecepatan 350 mungkin lebih kurang dari itu, kecuali berhenti di banyak tempat ya. Namun biasanya kereta cepat itu berhentinya hanya 2 menit di setiap stasiun, termasuk yang pada Larang. Jadi kita harus buru-buru tuh dalam waktu 2 menit untuk segera memasuki kereta. Ke arah rumah warga di sini terdapat pagar. Baik, ini adalah stasiun yang ada di kota Mekah ya, sama dengan yang tadi di Madinah. Modelnya sama, kemudian juga peronnya sama. Di area peron di sini disiapkan tempat duduk bagi para penumpang yang akan menunggu. Nah, ini mungkin bisa dicontoh oleh kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Disediakan juga tempat duduk seperti ini pada saat penumpang masih menunggu keretanya, misalnya seperti itu, atau menunggu penumpang lain. STC, keretanya dipasangin iklan Saudi Telekom. Ini bannya, rodanya kita tidak bisa lihat. Tadinya pengen lihat rodanya seperti apa ya. Moncongnya seperti ini, jelas. Ada berapa peron ini? Mungkin sekitar 89 ya. 9 peron. Nah, suasana di stasiun Mekah mirip dengan stasiun yang ada di Madinah, hanya saja di bagian atas kalau kita lihat warna dari atap ke arah atap plafon lah lebih tepatnya oranye. Sama saja di sini juga terdapat tentunya area-area komersial yang bisa menjadi revenue stream ya bagi pengelola kereta cepat. Ini model plafon di atasnya dari rangka-rangka bor warna oranye, kemudian juga ada model ornamen ataupun bolong-bolong seperti diamond ya, berlian. Di pintu masuk juga terdapat, ataupun pintu keluar terdapat vending machine yang lebih banyak kalau kita lihat dibandingkan dengan tadi di Madinah. Sama dengan yang ada di Madinah, untuk para penumpang yang akan menuju ke arah peron itu naik ke atas terlebih dahulu setelah tapping ataupun validasi dari tiket. Jadi baru turun ke area peron di bagian bawah. Nah, di luar dari stasiun ini sudah siap angkutan-angkutan seperti taksi, kemudian bis-bis yang bisa langsung dinaiki oleh penumpang menuju ke Mekah. Nah, bis yang ini pada saat kita naik itu gratis ya, sampai di sekitar Masjidil Haram. Ini model stasiunnya dari bis. Parkiran bisnya seperti ini. Bagus ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan menuju transportasi yang lebih modern, lebih baik, lebih nyaman. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.